Pernahkah kalian mendengar tentang pola bilangan? Menurut kalian, pola bilangan itu yang seperti apa? Sekarang kakak mau nanya nih, kalian pernah lihat kue ulang tahun nggak? Nah, biasanya kue ulang tahun itu berbentuk seperti lingkaran. Coba perhatikan pada gambar. Kira-kira apa sih hubungannya dengan materi pola bilangan? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat cerdas dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar matematika. Di mana belajar matematika tidak harus mati-matian. Kenalin sahabat cerdas, nama kakak Kak Epi. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua subbab, di mana yang pertama yaitu definisi pola bilangan dan yang kedua yaitu pola bilangan persegi. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai definisi dari pola bilangan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Setelah kita amati, ternyata gambar ini memiliki pola yang dimulai dari gambar harimau, beruang, lalu gajah. Kemudian kembali lagi ke pola awal, yaitu gambar harimau, beruang, dan gajah. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa pola adalah suatu bentuk bilangan, gambar, atau bentuk lainnya yang memiliki susunan teratur dan tetap. Sekarang kakak mau nanya nih, kalian pernah lihat kue ulang tahun nggak? Nah, biasanya kue ulang tahun itu berbentuk seperti lingkaran. Coba perhatikan pada gambar. Sebelum dipotong, kuenya masih berbentuk lingkaran. Kemudian, setelah potongan pertama, bentuk kuenya tinggal 3/4. Lalu, potongan ketiga sehingga kuenya menjadi 1/2. Nah, urutan susunan potong kue yang teratur inilah yang dinamakan dengan pola bilangan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pola bilangan, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pola persegi. Coba sahabat cerdas perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira setelah melihat gambar itu, apa yang ada di pikiran sahabat cerdas mengenai pola persegi? Oke, di sini kakak akan membantu kalian dalam memahami materi pola persegi melalui ilustrasi gambar yang tadi. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari pola persegi. Jadi begini ya, jika kita perhatikan banyak lingkaran pada gambar satu itu adalah satu lingkaran. Nah, satu lingkaran tersebut didapat dari 1 dikali dengan 1. Kemudian, pada gambar yang kedua terdiri dari 4 lingkaran. Nah, di mana keempat lingkaran tersebut didapat dari 2 dikali 2 sehingga menghasilkan 4 lingkaran. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga ini terdiri dari 9 lingkaran. Nah, 9 lingkaran tersebut didapat dari 3 dikali dengan 3 sehingga menghasilkan 9 lingkaran. Dan gambar yang keempat itu terdiri dari 16 lingkaran. Nah, ke-16 lingkaran itu didapat dari 4 dikali 4 sehingga mendapatkan 16 lingkaran. Berdasarkan urutan yang sudah kita ketahui tadi pada gambar 1 sampai dengan gambar 4, maka dapat kita ketahui bahwa pola bilangan persegi dapat dinyatakan dengan rumus N dikali N atau N kuadrat, di mana N merupakan bilangan bulat dan N merupakan suku ke N. Nah, kita udah mengetahui nih bagaimana pola bilangan persegi dan rumusnya. Nah, menurut sahabat cerdas, apa sih definisi dari pola bilangan persegi? Jadi, pola bilangan persegi adalah susunan angka yang nantinya akan membentuk bangun persegi. Nah, maksudnya itu susunan dari bilangan-bilangan tersebut nanti akhirnya membentuk sebuah persegi. Gimana nih, kira-kira udah pada paham belum? Kalau masih ada yang belum paham, di sini Kak Epi udah siapin satu contoh soal agar sahabat cerdas lebih paham lagi mengenai pola persegi. Nah, coba sahabat cerdas perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, soalnya yaitu amatilah gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Yang kedua, carilah bilangan ke N dari gambar di atas.
Nah, agar lebih mudah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, dapat kita lihat bahwa gambar tersebut memiliki pola yang sama dengan yang kita pelajari tadi, di mana gambar yang ke-1 itu 1, gambar yang kedua itu 4, dan seterusnya sampai gambar yang ke-5 yaitu 25. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa benar gambar di atas merupakan suatu pola, yaitu pola persegi. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan yang kedua, dapat kita lihat bahwa diketahui dari gambar, pola ke-1 itu bernilai 1 lingkaran, pola kedua itu 4, pola ketiga itu sama dengan 9, pola keempat sama dengan 16, dan pola kelima sama dengan 25. Karena gambar merupakan pola bilangan persegi, dapat kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu n dikali n atau n kuadrat. Nah, karena yang ditanya itu adalah pola yang ke-9, maka dapat kita masukkan ke dalam rumus, di mana UN sama dengan n kuadrat. Nah, untuk nilai n-nya itu kita ganti dengan 9, maka U9 sama dengan 9 kuadrat, U9 sama dengan 9 dikali 9, yaitu 81. Jadi, bilangan ke-9 dari pola yang kita lihat di atas tadi adalah 81. Nah, setelah kita menyelesaikan contoh soalnya bersama-sama, selanjutnya supaya sahabat cerdas lebih paham mengenai pola bilangan persegi, coba kalian kerjakan kuis ini. Amatilah soal dengan cermat dan carilah jawaban yang paling tepat, di mana soal kuisnya yaitu terdapat sebuah pola bilangan sebagai berikut, yaitu 196, 225, 256. Nah, tentukanlah bilangan selanjutnya dari pola tersebut. Nah, pilihlah opsi jawaban yang paling tepat, di mana opsi yang A yaitu 270, B 321, yang C 289, dan yang D 300. Nah, Kak Epi beri waktu sekitar 5 menit ya untuk sahabat cerdas untuk mencoba mengerjakan soal dari kuis ini. Gimana sahabat cerdas, udah ketemu belum jawabannya? Nah, kalau udah ketemu, coba kita periksa bersama-sama. Soal kuis tersebut merupakan pola bilangan persegi. Nah, di mana yang kita ketahui rumus dari pola bilangan persegi yaitu n kuadrat. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menjawab soal. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita cari tahu terlebih dahulu bilangan keberapa angka tersebut. Caranya yaitu dengan mengangkarkan bilangan yang diketahui. Kita cari tahu dahulu akar dari 196. Nah, akar 196 itu adalah 14. Maka 196 adalah bilangan ke-14. Selanjutnya itu akar 225 yaitu 15. Maka 225 adalah bilangan ke-15. Selanjutnya 256 itu merupakan akar dari 16. Maka 256 adalah bilangan ke-16. Nah, maka bilangan selanjutnya adalah 17. Setelah kita ketahui bilangan selanjutnya, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan rumus persegi dan memasukkan angka 17 sebagai n suku pada rumus. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan n kuadrat. Nah, untuk n-nya kita ganti dengan 17, maka akan menjadi U17 sama dengan 17 kuadrat, U17 sama dengan 17 dikali 17 yaitu 289. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal kuis adalah C, yaitu 289. Setelah kita mempelajari definisi dan contoh soal serta kuis, sekarang kita akan menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini tadi. Nah, yang pertama itu definisi pola bilangan. Nah, di mana pola bilangan yaitu susunan angka yang dapat membentuk pola tertentu. Yang kedua, ada namanya pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi merupakan susunan angka yang nantinya akan membentuk suatu pola persegi. Nah, ada juga untuk cara mencari pola persegi, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan n kuadrat, di mana n-nya adalah bilangan asli. Nah, gimana nih sahabat cerdas? Kira-kira udah paham belum dengan materi pola bilangan? Nah, semoga sahabat cerdas udah pada paham ya dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Rido dan Kak Lutfi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!